Iya, itu tadi rekan kita. Saatnya kita manggil Kang Emil sebagai Ridwan Kamil. Karena yang merupakan rekan siaran kita pada hari yang spesial hari ini di Kabar Siang. Selamat siang Ridwan Kamil. Selamat siang Mbak, salam dari Bandung melaporkan untuk TV One. Luar Keren, biasa. mantap. Ridwan Kamil, kita juga pengen tahu dong. Tadi susah nggak jadi presenter sesaat ya? Jangan sampai profesi kita diambil sama Kang Emil. Jangan sampai, karena ini pamornya kalau bisa dilihat kita udah kalah nih Sira dengan di Instagram aja followers banyak banget ya. Dulu saya ini penyiar radio, juga penyiar TV lokal sebelum jadi wali kota. Jadi ada latihan trainingnya sedikit. Oh pantas, jadi udah kelihatan fasih tadi Udah jago banget ya. Kita harus waspada ini Sira, jangan sampai posisi kita diambil oleh rekan kita Ridwan Kamil. Nah, Kang Emil, kalau tadi Kang Emil ada tidak kesulitannya, walaupun memang Kang Emil kalau berdasarkan pengalaman sudah pernah ya siaran radio TV dan juga TV lokal. Tapi ada tidak tadi kira-kira nanti baca ini seperti apa gitu Kang? Ya, membaca ini kan terbantu tadi oleh dipandu. Biasanya juga saya kadang-kadang kalau terlalu semangat suka keceletot. Makanya tadi hati-hati banget supaya tidak mengecewakan TV One. Insya Allah lancar, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Dan saya fokus gubernur aja biar Mbak fokus sebagai penyampai berita dan aspirasi masyarakat. Alhamdulillah, lega kita ya. Posisi kita tidak akan diambil oleh Kang Emil. Kang Emil, tapi tadi sempat latihan nggak sih Kang? Enggak, langsung membaca. Cuman saya baca dulu sebelum diucapkan. Setelah itu saya baca langsung dan ya alhamdulillah mudah-mudahan intonasinya juga kena. Apalagi menyampaikan berita sedih ya terkait kebencanaan. Kang Emil, kita persilahkan kembali lagi untuk menyampaikan satu berita mengenai vaksin. Silakan Kang Emil. Tentang vaksin. Ya Pak, saya... Ya, Kang Emil, kalau kita berbicara mengenai vaksin, Kang Emil sendiri juga kan sudah ada pengalamannya. Betul. Nah, mungkin Kang Emil sebelum membacakan berita mengenai vaksin, bisa ceritakan juga kepada kita, Kang, sedikit saja. Ya, saya ini kan jadi relawan vaksin sebelum vaksinnya disetujui oleh BPOM. Ibaratnya saya ini kelinci percobaan di tahun lalu. Jadi saya sudah disuntik bulan Agustus September. 2 dosis dan menurut hasil penelitian di darah saya ini sudah terkandung 98% antibodi untuk COVID dan itu munculnya adalah 3 bulan setelah penyuntikan kedua. Oleh karena itu saya menghimbau mari sukseskan vaksinasi, juga jangan euforia kalau udah disuntik karena antibodinya belum setangguh kalau sudah lewat 3 bulan dari suntikan kedua. Jadi kalau ada berita nanti TV One mengabarkan ada yang kena COVID padahal sudah disuntik, itu saya duga pasti sebelum 3 bulan dari suntikan kedua. Makanya kita harus tetap waspada dan kita harus tetap hati-hati. Nah, saya sudah siap membacakan berita. Silakan. Mantap. Silakan rekan Ridwan Kamil. Ya. Pemirsa, sejak awal tahun 2021, vaksinasi COVID-19 tahap pertama di tanah air sudah dimulai. Pemirsa, COVID-19 tak pandang bulu dalam penyebarannya, sejumlah kepala daerah sempat terpapar dan kini berstatus sebagai penyintas COVID-19 karena berhasil sembuh dari virus mematikan tersebut. Sejak awal tahun 2021, kita lihat liputannya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi orang pertama di Jawa Tengah yang mendapatkan vaksinasi COVID-19. Usai menerima vaksin, Ganjar mengaku tidak merasakan reaksi apapun pada tubuhnya. Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak takut untuk divaksin.
Tak hanya gubernur, wakil gubernur Jawa Tengah, dan sejumlah pejabat Forkopimda Jateng beserta pemuka agama juga mengikuti vaksinasi tahap pertama yang digelar di RSUD Tugurejo, Semarang. Di Surabaya, Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menjadi orang pertama yang menerima vaksin COVID-19. Vaksinasi digelar di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Vaksinasi juga diikuti oleh jajaran Forkopimda Jatim serta perwakilan ormas dan anak muda. Sementara Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa tidak bisa mengikuti vaksin lantaran sebelumnya pernah terpapar COVID-19. Untuk tahap pertama ini, vaksinasi diprioritaskan untuk daerah Surabaya Raya, yakni Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbiri Nur, juga menjadi orang pertama yang menerima vaksinasi COVID-19 pertama di Kalimantan Selatan. Vaksinasi juga dilakukan kepada unsur Forkopimda Kalimantan Selatan, diantaranya Danrem 101 Antasari, Ketua DPRD Provinsi, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel. Selanjutnya, vaksinasi tahap pertama akan diberikan kepada tenaga kesehatan di Kalimantan Selatan. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak bisa ikut serta dalam suntik vaksin Sinovac tahap pertama karena sudah menjadi relawan vaksin dari Bio Farma. Ridwan Kamil menjadi salah satu dari 1.620 relawan vaksin COVID-19. Meski tidak ikut dalam vaksinasi tahap pertama, RK menginstruksikan jajaran kepala daerah di Jawa Barat agar menjadi orang pertama yang disuntik vaksin di wilayahnya. Hal itu selaras dengan instruksi Presiden yang meminta pemimpin daerah menjadi contoh bagi masyarakat. Tim TV One mengabarkan. Baik, itu tadi informasi berita soal vaksinasi yang disampaikan oleh rekan kita Ridwan Kamil ya. Kalau dilihat dari cara menyampaikannya, sepertinya dulu rekam jejak sebagai penyiarnya sudah cukup panjang. Teruji ya, tadi improve-nya ya. Improve-nya luar biasa. Tapi Kang Emil, kita masih penasaran nih berbicara soal vaksin. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi yang menjadi alasan Kang Emil saat itu memilih sebagai relawan? Padahal masih mau diuji coba loh, Kang. Nah gini, kan vaksin itu untuk lolos dari BP POM itu harus melakukan 3 tes. Tes pertama untuk manusia di bawah 100 orang. Tes kedua untuk manusia di bawah 1.000 orang. Dan tes terakhir, tes ketiga untuk manusia di atas 1.000 orang. Nah tes ketiga itu kemarin waktu saya belum daftar, nggak pada mau daftar karena menganggap tes vaksin itu sesuatu yang tidak nyaman dan menakutkan lah kira-kira begitu. Dan kalau saya tidak turun jadi relawan dan tidak ada relawan yang mau jadi tes vaksin ketiga, maka nanti kan vaksin buatan Bio Farma menjadi tidak valid. Kemudian ibu saya mengingatkan kalau jadi pemimpin, kalau ada rezeki itu rakyat di depan, pemimpin di belakang. Tapi kalau ada kekhawatiran seperti vaksin ini, pemimpin harus di depan, rakyat di belakang. Itulah kenapa saya daftar dan akhirnya gara-gara saya daftar, Mbak, semua relawan malah lebih yang tadinya untuk 1.600 yang daftar di atas 2.000. Alhamdulillah sekarang vaksin dari Bio Farma yang saya jadi relawan sudah berhasil, sudah lolos, sedang diproduksi. Insya Allah bulan depan, bulan Maret, vaksin Bio Farma ini akan disuntikan ke masyarakat umum. Jadi saya kira itu alasannya. Mudah-mudahan karena masyarakat itu kan gimana pemimpinnya. Kalau pemimpin mencontohkan, insya Allah masyarakat mengikuti. Betul. Kang Emil, peran kepala daerah ini kan sangat besar dalam proses vaksinasi ini. Artinya pengawalannya akan seperti apa, terutama dari tenaga kesehatan yang sudah mendapatkan vaksinasi? Ya, ini kan kita harus menyuntik 70% warga ya Mbak. Jawa Barat ini paling rumit vaksinasinya. Kenapa? Karena penduduknya paling banyak, hampir 50 juta. Jadi bayangkan 70%-nya atau 35 juta kali 2 kali suntikan itu harus kami manage dengan baik. Oleh karena itu saya sudah menyampaikan ke Pak Jokowi, Pak mohon maaf kalau semua pakai puskesmas nggak cukup dan rumit karena puskesmas Jawa Barat ada 1.000, desanya ada 5.000, berarti 5 desa ngeroyokin 1 puskesmas, pasti nggak akan beres. Oleh karena itu Jawa Barat nanti nyuntik vaksin tidak hanya di puskesmas tapi di Gor Bulu Tangkis, di ruang serbaguna, kemudian pakai mobil juga Mbak karena banyak
wilayah-wilayah desa yang terpencil, yang terkucil, itu nggak bisa harus datang ke puskesmas. Nah, mudah-mudahan dengan 2 inovasi ini kami bisa membereskan target dalam minggu ini nakes selesai, maka minggu depan sudah dimulai ke masyarakat umum, dimulai dari pedagang pasar. Insya Allah Pak Jokowi menyampaikan kalau ada waktu, beliau akan melakukan inspeksi penyuntikan vaksin masyarakat umum di pedagang pasar. Itu update terakhir terkait rencana Jawa Barat mensukseskan vaksinasi COVID-19. Ya, Kang Emil, mungkin ini bisa menjadi semangat dorongan untuk masyarakat yang kira-kira masih merasa ragu untuk vaksinasi. Sebenarnya apa sih yang dirasakan Kang Emil setelah melakukan proses vaksinasi dari COVID-19 ini, Kang? Ya, makanya kalau ada orang nanya ya, gimana dampak dari vaksinannya itu ke Gubernur Jawa Barat aja. Karena sudah disuntik 2 dosis, sudah melewati 3 bulan, di mana 3 bulan sudah muncul 98% antibodi. Waktu disuntik hanya pegel aja, namanya juga disuntik kan. Paling hanya ngantuk-ngantuk aja di 2 hari. Tidak ada demam, tidak ada penyakit, tidak berubah jadi hijau atau jadi Spiderman, nggak ada. Nah, saya himbau gini, khawatir itu wajar ya Mbak, khawatir itu wajar, semua orang khawatir. Nah, tapi kalau khawatir, bertanyalah ke pintu yang benar. Pintunya hanya ada 3 tempat bertanya. 1 ke dokter ahli vaksin, nggak semua dokter kan ahli vaksin juga. Kedua, bertanyanya ke BP POM kalau keamanan vaksin. Ketiga, bertanyanya ke MUI, urusan kehalalan dan kesucian. Nah, seringkali provokasi atau yang kita sebut dengan hoaks itu karena sebagian dari masyarakat mencari informasinya itu bukan ke 3 pintu resmi. Kemarin ada viral di WA gitu kan, bahwa vaksin anu, pas dicek sumbernya dari tukang las gitu. Jadi jangan bertanya bukan pada ahlinya. Insya Allah kalau tanyanya ke ahli vaksin, dokter, kemudian ke BP POM dan MUI, maka akan menimbulkan ketenangan. Kalau bertanya pada dampaknya, tanya ke Gubernur Jawa Barat. Alhamdulillah sehat-sehat, makanya bisa ikutan menyambut ulang tahun TV One yang ke-13 siang ini. Wah, manusia-manusia kuat ini termasuknya nih Kang Emil. Kalau tadi itu Kang Emil sebagai Gubernur Jawa Barat, kita kembali manggil lagi Ridwan Kamil. Nanti Ridwan akan Kamil ditemani oleh partner baru. Siapa, Partner Ken? baru ya, ada gubernur juga, Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Tapi rekan Ridwan Kamil jangan kemana-mana dulu, tetap siap bertugas karena setelah ini kami akan kembali hadir dengan informasi dan juga formasi yang lebih lengkap. Sesaat lagi pemirsa.